Halo anak-anak, masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi. Seperti apa sih materinya? Mari kita saksikan video berikut. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi terdiri dari kata teks yang artinya bacaan dan non-fiksi yang artinya sesuatu yang nyata, sehingga teks non-fiksi dapat diartikan sebagai bacaan yang dibuat berdasarkan kenyataan. Kemudian konsep pada dasarnya bisa kita artikan sebagai ide atau gagasan. Konsep dalam bacaan berarti kita akan membahas tentang ide pokok. Berbicara tentang ide pokok berarti akan bersinggungan langsung dengan kalimat utama. Mari kita review kembali tentang ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok adalah masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung atau berisi ide pokok. Materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ingat, pada saat kita ingin mencari ide pokok, terlebih dahulu kita harus menemukan kalimat utamanya. Nah, untuk menemukan kalimat utamanya, kita perlu tahu letaknya di mana dulu. Ya. Yang pertama, letak kalimat utama yaitu bisa di awal paragraf. Paragraf yang mengandung kalimat utama di awal disebut dengan paragraf deduktif. Ciri jika kalimat utama letaknya di awal paragraf, yang pertama, berupa kalimat yang maknanya masih luas sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Letak kalimat utama yang kedua bisa di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir disebut paragraf induktif. Ciri kalimat utama yang letaknya di akhir yaitu biasanya berupa kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya atau kalimat di atasnya. Mari kita simak teks non-fiksi berikut ini. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup yang disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi. Kedua bagian lingkungan ini saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal,
misalnya seekor kambing. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan dan populasi lumut. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput dan lain-lain. Silahkan dibaca dan dicermati terlebih dahulu. Sudah? Baik. Kita akan menentukan kalimat utama tiap paragrafnya. Paragraf pertama, kalimat utamanya betul sekali yang atas. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Itu adalah kalimat utamanya, karena kalimat itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Kemudian paragraf kedua, kalimat utamanya adalah betul sekali terletak di akhir, yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Kemudian paragraf terakhir, kalimat utamanya adalah betul sekali, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, sekarang kita sudah menemukan kalimat utama tiap paragrafnya. Selanjutnya, kita harus mencari atau menentukan ide pokok dari kalimat utama tiap paragraf. Yang pertama, ide pokok paragraf pertama. Kalimat utamanya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Jadi ide pokoknya apa? Betul sekali, pengertian lingkungan atau arti dari lingkungan boleh, maksud dari lingkungan juga boleh. Kemudian yang kedua, kalau kalimat utamanya interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Betul sekali, hampir mirip dengan paragraf pertama, pengertian ekosistem. Yang paragraf ketiga, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Itu kalimat utamanya, itu pokoknya berarti penyusun sebuah ekosistem atau bagian-bagian dari ekosistem. Nah, kita sudah mendapatkan ide pokok tiap paragrafnya. Untuk melihat keterkaitan antara ide pokok paragraf 1, 2, dan 3 dalam bacaan lingkungan ini, mari kita buat mind mapping. Yuk, kita tulis terlebih dahulu judulnya, kemudian paragraf pertama kita tulis ide pokoknya pengertian lingkungan, paragraf kedua pengertian ekosistem, paragraf ketiga penyusun ekosistem. Dari sini kita bisa melihat hubungan keterkaitan antar ide pokok atau gagasan dalam bacaan lingkungan, yaitu mulai dari dibahas pengertiannya, kemudian interaksi apa saja yang ada dalam lingkungan yang kemudian diistilahkan dengan ekosistem, kemudian paragraf terakhir membahas tentang bagian-bagian hal-hal yang ada di dalam ekosistem atau kita istilahkan penyusun ekosistem. Demikian anak-anak, pembelajaran kita tentang konsep-konsep yang berkaitan dalam teks non-fiksi. Sampai bertemu kembali. Semangat!